Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sertai kami di masa pandemi ini. Kami masih bisa semangat belajar, kami masih sehat, dan kami bisa kembali lagi di dalam proses pembelajaran dalam via daring. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-11, yaitu ibadah dalam gereja. Nah, bacaan Alkitab kita ada di Imamat 16 ayat 1 sampai 34, Nehemia 8 ayat 1 sampai 11, Daniel 6 ayat 11 sampai 14, dan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Tetapi kita hari ini akan fokus akan membaca Alkitab kita di kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 14. Mungkin kalian dapat membacanya di Alkitab kalian di rumah kalian masing-masing untuk menyimaknya, atau dapat melihat di PowerPoint yang dapat bisa berikan. Mari kita mau membacakan di kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas dan masuklah dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadapi raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali lagi. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi dalam tiga kali sehari ia mengucapkan doa. Nah, kalau mungkin ini tidak asing lagi ya kisah tentang Daniel. Mungkin kalian sering kali mendengarkan baik di khotbah-khotbah maupun di sekolah minggu maupun dimanapun kalian berada. Mungkin kisah Daniel ini tidak asing lagi, di mana hidupnya senantiasa tetap menyembah Tuhan, bahkan dia tetap berlutut dan memuji kepada Tuhan walaupun dengan kondisi yang tidak enak sekalipun, bahkan ada larangan sekalipun, dia tetap beribadah dan kepada Tuhan. Dia tetap kusuk sekali dia dalam beribadah kepada Tuhan, bahkan sampai dia melanggar, bahkan sampai dimasukkan di dalam gua singa. Dan kita tahu bahwa hidup Daniel, dia membuktikan bahwa di dalam gua singa pun Tuhan tolong dalam perkara Daniel, bahkan di dalam permasalahan Daniel, bahkan singa-singa sampai tidak bisa menerkam atau mungkin memakan Daniel, karena Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang menjaga. Bahkan justru yang melaporkan itu justru dia yang masuk di dalam gua singa dan akhirnya dimakan. Nah, ini kisah tentang Daniel. Kalau kita belajar dalam bab ke-11 yaitu ibadah dalam gereja. Nah, untuk lebih lagi mendalami materi ini, kita akan menyimak poin-poin A, yaitu di dalam materi kita makna ibadah dalam gereja. Nah, di poin ke A ini adalah makna ibadah dalam gereja. Mungkin kita seringkali mendengar kata ibadah ya, bukan setiap hari di hari Minggu bahwa orang Kristen pergi ke gereja itu ya ibadah. Bahkan mempersiapkan dirinya dengan perjalanan, bahkan dalam jemaat mempersiapkan diri mengikuti ibadah dengan tertib, baik dari awal pujian penyembahan, bahkan mendengarkan firman, memberikan persembahan, kolektor dan sebagainya. Itu apakah itu bisa dikatakan ibadah saja? Kalau kalian masih ingat ya di materi kelas 8 bahwa arti kata ibadah, masih ingat bahwa ibadah di dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibraninya yaitu sebelumnya yaitu avoda ya, dimana avoda ini adalah pengertiannya berbakti atau hormat atau penghormatan suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seseorang yang ilahi ya, kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, itu avoda. Tetapi dalam bahasa Yunani bukan hanya latreia. Kalau masih ingat di kelas 8 kita belajar yang namanya bahasa Yunaninya adalah liturgia, yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua dalam istilah Yunani yaitu latreia, yaitu mempersembahkan tubuh.
Itu ada di Roma 12 ayat 1. Bahkan tereskeia ini pelayanan kepada orang yang dalam kesusahan. Kalau kalian membaca di Yakobus pasal 1 ayat 27, kata ibadah dalam bahasa Yunani ada 3 ya, liturgia, latreia, dan tereskeia. Masih ingat ya materi kelas 8 ya. Nah, untuk itu kita lebih lagi mendalami makna ibadah dalam gereja. Jadi ibadah adalah tindakan atau perbuatan yang menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah tindakan atau perbuatan yang menunjukkan rasa hormat kita dan tunduk kita kepada Tuhan. Ibadah menjadi sarana bagi umat Kristen untuk bersekutu dengan sesama dan dengan Tuhan. Jadi dengan teman, dengan sesama ya baik, dengan Tuhan pun juga baik. Dalam ibadah pribadi, seorang dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Jadi dengan ibadah ini kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan ya melalui doa-doa seperti yang dikatakan seperti dalam ayat tadi ya, bahwa Daniel dia bersekutu dengan Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Yaitu di mana komunikasi itu yang dimaksud adalah memahami kehendak Allah. Jadi ketika dia mendengarkan firman-Nya, dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia justru berbicara secara pribadi melalui doa-doanya di jam-jam doa, baik doa pagi maupun siang maupun malam, atau mungkin doa saat-saat teduh pribadi kita kepada Tuhan. Itu bagian di mana kita beribadah, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, lebih lagi kita akan mendalami lagi bagaimana tradisi ibadah dalam gereja. Kalau mungkin beberapa gereja memiliki tradisi-tradisi ya, tapi kita mau belajar dalam tradisi ibadah dalam gereja. Di zaman dulu atau di sejak perjanjian lama, ibadah ini sudah dilaksanakan. Mungkin dari Kain dan Habel, mereka mempersembahkan sebagai usaha mereka, maupun dalam pertanian maupun dalam peternakan, mereka mempersembahkan sebagai korban yang harum kepada Tuhan, Kain dan Habel. Lanjut lagi di mana kisah tentang Nuh. Kalau mungkin kalian masih ingat ya, di sekolah minggu mungkin kalian sering kali mendengar tentang kisah Nuh. Ketika Nuh melewati air bah, dia mempersembahkan hidupnya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bahkan dia berkemah, jadi dia menunjukkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Kisah tentang Nuh. Atau mungkin kisah tentang Abraham. Masih banyak lagi ya, di mana Abraham itu, di mana dia berdiri, dia berkemah ketika dia diutus sama Tuhan, dia melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Pada waktu itu ada keponakannya yang namanya Lot. Ketika Lot ini ingin diselamatkan, Abraham benar-benar berdoa supaya Lot ini dan keluarganya diselamatkan dari bencana musibah Sodom dan Gomora. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang Ishak, tentang Yakub, tentang bangsa Israel perjalanannya, Musa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana mereka sudah dari zaman dulu, sejak zaman perjanjian lama, mereka sudah melakukan atau melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih banyak lagi, tadi kita belajar tentang Daniel juga ya, yang kita baca di Alkitab kita tadi. Atau mungkin tentang Esra, dan masih banyak lagi. Esra di mana dia membangun bait kebaktian di bait suci kembali lagi. Dan bahkan bangsa Israel dia menetap di tanah Kanaan, dia Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud, dia mempersiapkan bait suci, dan akhirnya anaknya yang meneruskannya membangun bait suci itu. Di mana bait suci juga berdiri di Yerusalem, dan terdapat juga banyak sinagoge. Sinagoge ini adalah rumah-rumah ibadah. Jadi kalau misalnya ya, kalau di Katolik Karmel, atau mungkin kalau di tempat Muslim itu kayak musola. Jadi bukan masjidnya, tapi yang musola yang kecil-kecil, tapi dia tempat beribadah. Nah, seperti itu juga. Di mana bangsa Israel ini juga bukan hanya tempat ibadahnya saja, bait sucinya saja, tapi ada sinagoge, ada rumah ibadah, tempat kita bersekutu memuji dengan Tuhan. Kalau kita sebagai umat-umat Kristiani, ya di rumah-rumah kita, di mana rumah-rumah kita menjadi saat teduh, itu bagian dari sinagoge atau rumah ibadah, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, kita mempelajari yang namanya tradisi. Tradisi pada masa gereja mula-mula adalah berdoa pada waktu-waktu tertentu setiap hari. Jadi ini yang menjadi tradisi masa gereja mula-mula. Jadi kisah para rasul itu ya, di mana para rasul itu ketika mendapatkan Roh Kudus, yaitu di hari Pentakosta, mereka benar-benar mendirikan gereja mula-mula, dan mereka banyak sekali melakukan sebuah tradisi yang cukup bagus sekali, yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah doa pagi.
Kalau doa pagi mereka di jam pertama, mereka di jam 6 ya misalnya ya. Ini tradisi mereka ya. Untuk mengingat bahwa Tuhan telah bangkit. Ini doa pagi. Doa jam ketiga dan jam keenam dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Sebab itu ia adalah matahari dan terang yang benar. Nah, ini doa jam ketiga. Doa jam ke-9 ini tradisi yang ketiga. Doa jam ke-9 yaitu Kisah Rasul 3 ayat 1. Sebab Tuhan telah menanggung sengsara yang hebat. Jadi penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan itu sebagai dimana di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 dia berdoa di jam ke-9. Doa malam, jadi jam 17.00 sampai 18.00 atau pada malam hari itu di Kisah Rasul 16 ayat 25, yaitu sebab bagi anak-anak terang malam adalah semua sama dengan siang. Jadi mereka melakukan doa-doa pagi, mereka melakukan jam ketiga, mereka melakukan doa jam ke-9, dan mereka melakukan doa malam. Jadi tradisi mereka benar-benar memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ini bagian dari tradisi. Mungkin kita dapat mencontoh ya. Kalau doa pagi ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dengan hidup. Kalau saat ini ya, masa kini ya, kita bersyukur bahwa ada pertolongan Tuhan. Kita masih bisa hidup, masih kita bisa bernafas. Mungkin di siang hari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Malam hari kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Jadi ada jam-jam doa. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak waktu luang kita bisa memuji Tuhan. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan aktivitas yang ada. Selain tradisi gereja mula-mula, ada juga tradisi rasuli dari Hippoclitus. Jadi kita juga belajar dari bapak gereja ya, yaitu Hippoclitus yang menguraikan waktu doa menjadi 7 kali sehari. Yang pertama adalah doa pembukaan saat ayam berkokok. Ini disebut Galikantu, yaitu mengingat Petrus menyangkal Yesus. Jadi doa pembukaan, doa pagi ini, doa yang berkokok ini dapat kita mengingat kembali tentang kisahnya Petrus menyangkal Yesus. Jangan sampai kita juga seperti Petrus menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Mari ya, ambil maknanya, ambil positifnya. Doa pembukaan. Doa pagi yaitu disebut laudes, yang menciptakan pagi hari dan ideal dilaksanakan ketika matahari terbit sesaat setelah bangun tidur. Biasa disebut juga saat teduh. Kalau saat ini ya, masa kini, kita doa pagi itu bisa dibilang saat teduh kita kepada Tuhan. Doa jam 3 tadi yaitu terteia, yaitu setelah fajar. Jadi menyanyikan, berdoa, dan jika sedang berada di luar rumah ya cukup berdoa dalam hati dan lain sebagainya, supaya Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita dan menyertai hidup kita. Yang selanjutnya yaitu doa pada jam ke-6 yaitu sektia, yaitu pada tengah hari untuk mengingat saat penyaliban kepada Tuhan. Doa jam ke-9 ya, disebut nona, jam ke-3 sore untuk mengingat air dan darah yang mengucur dari tubuh Kristus saat wafatnya. Doa senja disebut vesper yang dilakukan pada sore hari untuk mengingat saat Yesus dikuburkan. Doa penutup disebut completerium. Jadi sangat jelas sekali dia di bapak gereja yaitu rasuli dari Hippoclitus, dia menguraikan waktu doa yaitu 7 kali sehari. Tetapi yang menjadi poin pentingnya bagaimana kita memberikan waktu kita kepada Tuhan dalam setiap waktu, baik waktu pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari ya. Jadi aplikasinya ini tradisi zaman dulu ya, tapi aplikasinya kita saat ini, apakah kita meluangkan waktu kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari maupun di malam hari. Selanjutnya ada beberapa unsur penting dalam ibadah di jemaat bangsa Israel pada waktu itu maupun jemaat mula-mula. Ibadah diwarnai dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan mazmur, dengan mendengarkan firman daripada Tuhan. Tetapi ada beberapa unsur penting dalam ibadah jemaat. Yang pertama yaitu penyembahan kepada Tuhan, di mana ibadah adalah bentuk atau cara menyembah Tuhan, jadi yang dilakukan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Yang kedua itu pujian bagi Tuhan, di mana pujian-pujian itu unsur pentingnya dalam ibadah dilakukan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Yang ketiga persembahan bagi Tuhan. Zaman sekarang persembahan selalu diberikan dalam bentuk uang. Pada masa perjanjian lama umatnya Tuhan memberikan persembahan korban bagi keselamatan jiwanya, yaitu mungkin kambing, domba, hewan-hewan dan sebagainya ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lewat keuangan ya atau materi kita. Di persembahan yang diberikan adalah ungkapan syukur atas keselamatan dan semua berkat yang telah diterima. Yang keempat yaitu doa kepada Tuhan,
Doa disampaikan dengan bahasa yang dimengerti manusia. Doa disampaikan untuk kepentingan diri sendiri, untuk sesama dan bangsa Indonesia. Jadi cukup luas sekali. Dan yang kelima, pengakuan dosa. Jelas ya bahwa hidup kita harus terus bersekutu dengan Tuhan, memperbarui hidup ini. Yang keenam, ya membaca Alkitab. Ayo, jangan sampai kita lupa membaca Alkitab. Ya mungkin satu hari satu ayat saja dan kita ingat dan kita lakukan, itu cukup bagus sekali dan relevan sekali. Dan yang ketujuh yaitu sakramen. Masih ingat ya pelajaran kita tentang sakramen. Sejak gereja mula-mula diselenggarakan ada dua macam sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Jangan lupakan itu. Ada beberapa unsur yang penting di dalam ibadah jemaat. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di materi bab ke-11. Intinya dalam ibadah, apapun tradisi kita dalam kehidupan sehari-hari, lakukan itu baik di pagi hari, di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Jangan pernah kita lupakan kepada Tuhan. Mari kita tetap terus membangun ibadah kita kepada Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Itu sebabnya kalau nanti misalnya ada kesulitan atau kurang jelas di dalam materi ketika Mister tadi sampaikan, kalian dapat WA atau bertanya kepada Mister ya. Telepon juga boleh. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini atau pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan tadi kita sudah awali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan sertai kami apapun yang kami pelajari di hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan rema dalam setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami pelajari bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, itu saja. Kalau lagi tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.